Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad bin Abdul Al-Wahhab bagian yang kedua. Bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab juga menandaskan bahwa pendidikan melalui teladan atau contoh merupakan metode pendidikan yang paling efektif. Dan hal ini sejalan dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tujuan agar umat Islam kembali kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena Rasulullah merupakan suri tauladan yang sangat baik bagi umat manusia. Bahwa ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab terutama didasarkan atas ajaran Ibnu Taimiyah dan mazhab Hambali. Dan prinsip-prinsip dasarnya yang pertama adalah ketuhanan yang esa, yang mutlak. Dan dasar yang kedua, kembali kepada ajaran Islam sejati seperti termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Dan prinsip yang ketiga, tidak dapat dipisahkannya kepercayaan dari tindakan seperti sholat dan pemberian amal. Dan prinsip yang keempat, percaya bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Dan yang kelima, kepercayaan yang nyata terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang keenam, percaya akan takdir. Yang ketujuh, mengutuk segenap pandangan dan tindakan yang tidak benar. Dan selanjutnya, Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat bahwa kemunduran umat Islam dikarenakan kerusakan tauhid dan kepercayaannya kepada Allah. Oleh sebab itu, segala perbuatan yang bersifat syirik dan materi-materi yang membawa kepada kemusyrikan harus diberantas sampai habis. Dan menurutnya, manusia bebas berpikir dalam batas-batas yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dia memerangi segala macam bentuk yang berupa bid'ah dan mengarahkan agar orang beribadah dan berdoa hanya kepada Allah, bukan untuk para wali, syekh atau kuburan. Jika akidah mereka bersih, seperti akidah para pendahulunya, yang menjunjung tinggi kalimat La ilaha illallah, yang berarti tidak menganggap hal-hal lain sebagai Tuhan selain Allah, dan tidak takut mati, maka kaum muslimin pasti dapat meraih kembali kemuliaan dan kehormatan yang pernah diraih oleh para pendahulu mereka. Dari pemikiran ini dapat diambil suatu pelajaran bahwa manusia bebas, merdeka, tidak terbelenggu oleh hal-hal mistik. Manusia bebas berekspresi, berkehendak, berpikir, dan tidak taklid kepada ulama. Manusia hendaknya memanfaatkan dan mengembangkan segala potensinya secara optimal. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menghendaki pemikiran manusia menjadi jumud. Oleh karena itu, beliau tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan pintu ijtihad telah tertutup. Bahwa menurutnya pintu ijtihad terbuka, manusia bebas berpendapat selama hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa dijelaskan pokok-pokok ajaran
di mana ajaran Wahabi yang penting adalah yang pertama, hanya Allah yang wajib disembah. Beribadah kepada selainnya adalah syirik. Dan yang kedua, menafsirkan Al-Quran pada ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh dengan takwil, tetapi diberi makna menurut arti lahir lafadznya. Dan yang ketiga, sumber hukum yang berdasarkan ijma' ditolak. Yang keempat, sumber hukum yang berdasarkan qiyas ditolak. Dan yang kelima, tidak percaya kepada pendapat-pendapat para ulama selama tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan begitu pula taklid. Dan kemudian yang keenam, menolak adanya tawasub. Yang ketujuh, dilarang bersumpah selain dengan nama Allah. Dan yang kedelapan, dilarang ziarah kubur yang dianggap keramat. Yang kesembilan, tidak dibenarkan bernadar kepada selain Allah. Dan begitu pula berkorban pada kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Dari pemikiran, Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaharuan di periode modern. Dan pengaruhnya yang pertama, hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. Dan pendapat ulama tidak merupakan sumber. Dan yang kedua, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Yang ketiga, pintu ijtihad terbuka, tidak tertutup. Demikianlah kisah tentang pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab bagian yang kedua.